Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Ilham Ramadan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya dapatkan dari webinar tadi untuk memenuhi ulangan tengah semester perbankan syariah. Nah, yang pertama yang dijelaskan oleh Pak Bustami ialah mengapa ekonomi Islam. Yang pertama, hakikat hidup dan penemuan kebutuhan. Yang kedua, market failure. Yang ketiga, kesempatan berusaha dan bekerja tidak sama pada setiap individu. Yang keempat, tidak semua individu dapat menikmati hasil perekonomian secara adil dan merata. Nah, yang pertama ini ada hakikat hidup dan pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu mengabdi kepada Sang Pencipta. Yang kedua, hidup di dunia sifatnya sementara, sedangkan di akhirat adalah kekal. Yang ketiga, memenuhi berbagai kebutuhan. Yang keempat, kebutuhan dasar untuk penghidupan yang bagi kemanusiaan mencakup 5 hal pokok. Yang mencakup 5 hal pokok ini meliputi pemeliharaan iman, pemeliharaan pendidikan, pemeliharaan kehidupan yang meliputi kesehatan, keamanan diri, serta kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Yang kemudian pemeliharaan rumah tangga dan keturunan yang penuh kasih sayang. Yang kelima, pemeliharaan atas kecukupan harta yang meliputi sandang, pangan, papan, dan kekayaan lainnya. Nah, setelah itu ada market failure. Market failure ini antaranya adalah externality, kemudian monopoli, ada yang berikutnya public good, kemudian ada asymmetric informatis, kemudian yang berikutnya transaction cost. Nah, berikutnya ada kesempatan berusaha dan bekerja tidak sama pada setiap individu. Nah, ini meliputi yang pertama tuh latar belakang keluarga dan budaya, yang kedua latar belakang pendidikan dan keterampilan, yang ketiga tuh lingkupan tempat tinggalnya, dan yang keempat tuh persepsi. Nah, yang kelima tuh motivasi dan kepribadiannya. Nah, kemudian tuh ada yang berikutnya tuh tidak semua individu dapat menikmati hasil dari perekonomian secara adil dan merata. Nah, maksudnya di sini perbedaan dalam kesempatan bekerja dan berusaha menimbulkan perbedaan antara menikmati hasil dan perekonomian. Maksudnya tuh ada yang kaya dan ada yang miskin gitu. Terus kayak Islam tuh kayak mengajarkan agar manusia tuh saling tolong menolong, menyantuni fakir miskin, dan mengasihi dan menyantuni anak yatim gitu. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Iman yang bisa saya tangkap itu mengenai bagaimana sih pangan pasar perbankan syariah saat ini. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Pak Iman yang bisa saya tangkap yaitu seperti pangan pasar perbankan syariah itu mencapai 6,55% dari total aset perbankan di Indonesia. Nah, terus tuh pertumbuhan rata-rata asetnya tuh 37,4% dalam 5 tahun terakhir ini. Nah, dengan kalau tidak salah tuh dengan total aset sekitar 21 miliar dolar Amerika dan memiliki hampir 13 juta rekening simpanan. Terus tuh dan kurang lebih 3.000 jaringan kantor di seluruh Indonesia. Pengertian bank syariah. Bank syariah tuh ada bank syariah, ada bank syariah umum. Nah, bank syariah tuh kayak bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, sedangkan bank umum syariah itu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran begitu. Nah, kemudian tuh ada konsep sistem perbankan syariah. Nah, konsep perbankan syariah ini meliputi penghimpunan dan penyaluran. Nah, penghimpunan ini itu berasal dari rakyat, kemudian kepada bank, kemudian penyalurannya itu dari bank ke masyarakat yang menggunakan dana seperti itu.
setelah itu ada penjelasan berikutnya, yaitu prinsip dasar operasional. Nah, dasar operasional ini ada 3 jenis, yaitu penghimpunan dana masyarakat. Seperti contohnya tuh titipan dan bagi hasil. Terus tuh yang kedua ada penyaluran dana kepada masyarakat. Nah, ini contohnya tuh kayak bagi hasil, jual beli, sewa, pinjaman, terus tuh jaminan atau gadai. Terus yang ketiga itu seperti jasa lalu lintas keuangan. Contohnya tuh seperti perwakilan, penjaminan, pemindahan uang, kemudian imbalan dan itu mungkin. Terus tuh ada yang dijelaskan oleh Pak Imam, yaitu sejarah perbankan syariah. Nah, sejarah perbankan syariah ini pertama itu mungkin dari Mesir, negara Mesir. Perintis pertama pada tahun 1960-an. Nah, kemudian berganti nama menjadi Islamic Development Bank, didirikan pada tahun 1975. Mulai dari tahun 1970-an. Nah, berdiri bank Islam di beberapa negara, seperti contohnya beberapa negara itu seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Nah, setelah itu ada bank-bank syariah di Indonesia nih. Yang pertama itu ada tahun 1999, dibentuknya Dewan Syariah Nasional. Nah, terus ada fungsi DSM untuk melaksanakan tugas memajukan ekonomi umat Islam. Nah, terus tuh tugas DSN tuh mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam untuk menjadi pedoman transaksi di lembaga keuangan syariah. Kemudian terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama itu ada sistem yang digunakan dalam produknya. Seperti kalau bank konvensional itu berbasis bunga, sedangkan bank syariah itu bagi hasil. Kemudian itu ada susunan pengurus. Bank konvensional ini hanya memiliki dewan komisaris dan direksi, sedangkan bank syariah itu memiliki dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Jenis pengikatannya tuh kayak akadnya tuh kan bank konvensional tuh hanya satu jenis pengikatan, sedangkan bank syariah itu beragam jenis akad. Begitu Pak. Tujuan bank syariah yang pertama itu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang keenam, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Selanjutnya yang dijelaskan oleh pemateri yang ketiga yang bisa saya tangkap, yaitu profil bank syariahnya. Seperti bank syariah itu memiliki market leader, terus tuh memiliki aset sebesar 240 triliun. Terus tuh memiliki 1.300 kantor cabang di seluruh Indonesia. Kemudian tuh memiliki 200.000 jaringan ATM. Dari pemegang sahamnya, Mandiri itu sebesar
50%-an, BNI itu 24%-an, kemudian BRI itu 17%-an. Nah, Bank Syariah Indonesia ini terdiri kerjasama antara Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan BNI Syariah. Nah, Bank Syariah Indonesia ini menuju top 5 besar nasional dan top 10 bank syariah global. Nah, mengapa kita harus menggunakan bank syariah? Yang pertama tuh karena hidup bukan hanya untuk sekarang, karena hidup kita tuh hanya sementara dan masih ada kehidupan lain seperti kehidupan akhirat. Nah, karena bank syariah ini menggunakan syariat-syariat Islam, di mana menjauhkan dari riba dan dosa-dosa lainnya. Kemudian itu yang kedua, sumber dana. Nah, sumber dana itu seperti contohnya masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Nah, di bank syariah ini ada akadnya tuh seperti bagi hasil dan titipan. Yang ketiga itu investasi. Nah, dalam investasi ini juga ada seperti akadnya, akad jual beli, akad sewa menyewa, ada akad bagi hasilnya. Nah, yang keempat ada zakat, infak, sedekah, dan dana sosial. Nah, ini juga menjadi salah satu keunggulan dari bank syariah. Nah, yang kelima tuh ada hasil optimalisasi zakat. Nah, dari sini, dari optimalisasi zakat ini, contohnya itu seperti renovasi masjid tahunan, misalnya, terus tuh beasiswa, terus tuh kayak bantuan-bantuan lainnya gitu, Pak. Terus bank syariah ini juga memiliki fasilitasnya itu seperti transfer, pembayaran, jadwal sholat seperti azan, kiblat, terus tuh zakat, wakaf, dan lain-lainnya. Nah, terus tuh mengapa bank syariah? Mengapa kita perlu menggunakan bank syariah? Ya. Terus tuh mengapa bank syariah? Mengapa kita menggunakan bank syariah? Nah, karena tuh seluruh produk dan layanan bank syariah tuh sesuai aturan syariat gitu, Pak. Terus tuh kegiatan bisnis bank syariah harus berlandaskan transaksi yang jelas. Contohnya itu seperti jual beli, bagi hasil, dan sewa menyewa. Kemudian itu penyaluran dana bank syariah tidak boleh di sektor industri haram gitu. Terus tuh bank syariah mengeluarkan kewajiban perusahaan melalui pajak, namun juga mengeluarkan kewajiban syariah dalam bentuk zakat perusahaan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan umatnya begitu. Terus tuh penjelasan berikutnya tuh mengapa perlu perencanaan keuangan. Nah, karena perencanaan keuangan yang harus dilakukan karena itu masa produktif manusia, dimana dijelaskan oleh Bapak Beni, usia produktif itu antara umur 22 tahun sampai 55 tahun, yaitu sekitar 33 tahunan 33 tahunan masa produktif kita. Sedangkan dari 0 sampai 21 tahun itu belum masa produktif, dan usia 55 sampai 75 tahun itu juga masa-masa yang tidak produktif ya, karena di usia tersebut kurangnya produktivitas konsumsi uangnya. Nah, di sini Bapak Beni juga menjelaskan tentang tabungan syariah. Nah, tabungan syariah ini terdiri dari 3. Yang pertama tuh tabungan esi wadiah. Nah, tabungan esi wadiah ini terdiri dari bebas biaya admin, terus tuh
bebas biaya tarik tunai, bebas biaya transaksi di berbagai mesin edisi. Kemudian tuh dapat dibuka secara online. Nah, kemudian yang kedua itu ada tabungan berencana. Nah, tabungan berencana ini beberapa tekniknya itu ada juga bebas biaya admin juga. Terus membuat terus tuh kayak membuat kita tuh disiplin menabung setiap bulannya gitu. Terus tuh kayak ada targetnya. Targetnya tuh kayak maksimal tuh 200 juta gitu. Terus tuh ada garansinya yang lebih bagusnya ini, garansi perlindungan asuransi syariah gitu. Terus yang ketiga tuh ada tabungan haji Indonesia. Nah, dari tabungan haji ini ada bebas biaya adminnya, terus bisa secara online dengan Siskohat untuk kemudian tuh untuk kemudahan pendaftaran hajinya. Terus tuh tabungan haji ini juga membuat kita disiplin menabung dengan program out debit tanpa biaya gitu. Nah, kemudian itu ada tabungan emas. Nah, tabungan emas ini bukan hanya kita bisa menabung emas, tetapi bisa juga membuka tabungan emas, tetapi kita menabung itu dengan uang. Nah, contohnya tuh kayak kita menabung uang sebesar 100.000, maka dinominalkan ke emas, yaitu kita menabung sebesar 0,1 gram emas begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi yang saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.